Baik, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teknik pengolahan produk pertanian. Kami beranggotakan yang pertama Yunisara NIM 180308022, 2 Dengkwa Sugian NIM 180308061, 3 Rusdi Perdana Simanjuntak NIM 180308094, 4 Bang Handika Siniaga NIM 170308050. Baik, yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Rusdi Perdana Simanjuntak. Dipersilahkan. Yang pertama, empon-emponan. Produk sirup jahe merah. Sirup jahe merah adalah produk herbal yang memiliki berbagai khasiat dan juga mempunyai nilai ekonomis yang cukup baik. Sirup ini menggunakan jahe merah sebagai bahan dasar dalam proses pembuatannya. Prosedur pembuatan. Cucilah jahe sampai bebas dari semua kotoran dan juga tanah. Kemudian kupas kulitnya. Cucilah kembali jahe yang sudah dikupas supaya kotoran pada jahe benar-benar hilang. Haluskan jahe menggunakan parut. Kemudian peras jahe hingga keluar sari jahenya. Tuangkan dalam wadah. Peraslah kembali sampai sarinya dapat terambil secara maksimal. Supaya mudah diperas, berilah air yang secukupnya. Hasil perasan terakhir, yaitu cairan kental yang berwarna kuning kecoklat-coklatan. Siapkan air bersih pada panci, masukkan pala, serai, cengkeh, garam, kayu manis, kemudian rebus hingga mendidih. Apabila rebusan bumbu-bumbu sudah mendidih, masukkanlah sari jahe. Rebus hingga mendidih, kemudian saring menggunakan kain supaya lebih bersih dan bening. Kemudian panaskan larutan jahe dan bumbu-bumbu yang sudah disaring. Kemudian masukkan gula pasir dan juga gula jawa secukupnya. Masaklah sambil diaduk-aduk hingga larut dan mendidih. Jika sudah larut kental dan juga mendidih, kemudian angkat. Tunggu beberapa menit supaya dingin. Jika sudah dingin, simpan pada botol yang steril. Selanjutnya analisis SWOT. Yang pertama, strength. Dapat diminum pada cuaca tidak menentu, biasanya sore dan malam hari. Memiliki khasiat. Produk yang dibuat tanpa menggunakan bahan pengawet dan bahan kimia berbahaya. Weakness. Tenaga produksi yang kurang, peralatan produksi masih sederhana sehingga memakan waktu. Penikmat wedang jahe hanya kalangan tertentu. Opportunity. Cuaca dingin atau musim hujan bisa menambah penjualan. Bahan baku mudah didapat dengan harga yang relatif tidak mahal. Selanjutnya, proses pengolahan mudah dengan teknik yang benar. Trade. Munculnya kompetitor. Kemudian produksi masih bergantung pada ketersediaan bahan baku. Lokasi mendapatkan bahan baku yang relatif jauh dari lokasi produksi. Kedua, sayuran. Produk keripik vegetable. Kerupuk sayur adalah salah satu produk dari hasil pertanian. Kerupuk sayur dibuat dari bahan-bahan wortel, bayam, dan jagung manis. Dengan demikian, kerupuk sayur ini merupakan kerupuk yang mengandung berbagai zat gizi dan vitamin. Kandungan sayuran inilah yang menjadikan kerupuk sayur ini sebagai makanan camilan yang bermanfaat bagi kesehatan. Iris-iris tipis bayam. Prosedur pembuatan. Iris-iris tipis bayam, wortel, sawi atau lobak, dan jagung manis. Kemudian, petik daun bayam hijau, kemudian kumpulkan masing-masing sayuran dalam buah. Haluskan bawang putih yang telah ditambahkan garam. Untuk adonan, kocok telur ayam hingga berbuih. Tambahkan bawang putih yang sudah dihaluskan, ladaku, dan juga masako. Kemudian masukkan tepung beras. Tambahkan air perlahan-lahan sambil terus dikocok hingga adonan cair. Celupkan potongan-potongan sayur dan goreng hingga kering. Angkat dan tiriskan. Pastikan sudah tidak ada sisa minyak yang tertinggal.
Setelah benar-benar dingin, masukkan ke dalam toples dahulu. Kemudian dimasukkan ke dalam kemasan plastik dengan isi 250 gram per kemasan. Analisis SWOT. Strength. Biaya modal rendah. Biaya produksi rendah. Produk yang tahan lama. Harga produk yang terjangkau. Produk yang bervariasi. Weakness. Produk mudah hancur sehingga memunculkan kekhawatiran saat dikirim ke konsumen. Produk akan alot jika terkena angin terus-menerus. Produk akan menimbulkan bau tidak sedap jika sudah lama. Opportunities. Digemari masyarakat Indonesia yang menyukai camilan. Menyasar lapisan masyarakat yang butuh camilan praktis dan mudah dibawa kemana-mana. Bisa menjual sebagai reseller, lokasi usaha yang strategis, bisa di rumah, dititipkan ke warung, atau menawarkan via media sosial. Reach. Konsumen yang mudah bosan, banyaknya jumlah kompetitor, harga bahan baku yang bisa saja berubah-ubah. Baik, selanjutnya buah-buahan. Kulit buah nipah pencegah penyakit kardiovakuler. Penyakit kardiovakuler sering cenderung meningkatkan sebagai penyebab kematian. Faktor resikonya antara lain kebiasaan merokok, kurangnya aktivitas fisik, kelebihan berat badan atau obesitas, penyakit diabetes, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, dan adanya riwayat keluarga. Untuk saat ini, penyakit kardiovaskuler sering terjadi pada usia muda, yang dikarenakan gaya hidup dan perilaku remaja yang kurang baik yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan. Buah nipah. Nipah adalah tumbuhan non-kayu yang hampir pada semua bagiannya memiliki manfaat. Misalnya nira yang dapat diolah menjadi gula, cuka, alkohol, dan manfaat lainnya. Bagian lainnya juga adalah daun yang biasa masyarakat manfaatkan sebagai bahan kerajinan tangan seperti kerajinan topi hujan. Sedangkan pelepah nipah dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan flip kertas dan bahan baku pembuatan papan vertikal yang berkualitas karena memiliki warna yang khas dan menarik. Next, Bang. Pembuatan larutan standar pencegah penyakit kardiovaskuler. Kolesterol terlebih dahulu dikeringkan dalam oven 105 derajat selama 1 jam, lalu ditempatkan dalam es cooler sampai dingin. Kolesterol kemudian ditimbang sebanyak 300 mg, lalu dimasukkan ke dalam lubuk tentukur 100 ml dan dicukupkan volumenya dengan alkohol hingga tanda batas. Analisis SWOT. Yang pertama itu adalah strength, kekuatan, memiliki khasiat untuk kesehatan tubuh, produk bertahan dengan baik, produk yang dibuat tanpa menggunakan bahan pengawet dan bahan kimia berbahaya. Weakness atau kelemahan, produk yang berlangsung tidak terlalu banyak, peralatan produksi masih sangat minimum untuk didapat, tidak banyak yang mengetahui khasiat dari limbah kulit buah nipah sebagai pencegah penyakit kardiovaskuler. Opportunity atau peluang. Bahan baku mudah didapat dengan harga yang relatif tidak mahal. Belum banyak orang yang bisa mengelola limbah dari kulit nipah menjadi produk yang bernilai ekonomis dan pencegah penyakit kardiovaskuler. Selanjutnya, ancaman. Produksi masih bergantung pada ketersediaan bahan baku yang terdapat hanya di berbagai daerah tertentu. Selanjutnya, biji-bijian. Produknya tepung terigu.
Gandum merupakan salah satu makanan pokok bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia selain beras. Gandum lebih dikenal dengan sebutan tepung terigu yang merupakan bahan baku produk makanan olahan seperti roti, mie, pasta, pizza, biskuit, dan lainnya. Kebutuhan gandum sebagai bahan baku produk makanan olahan di Indonesia semakin meningkat. Konsumsi terigu nasional naik 8,8% pada tahun 2010 dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Metode pra-perkecambah dan penerapan terhadap nutrisi biji. Kandungan zat gizi pada biji sebelumnya dikecambah berada dalam bentuk tidak aktif atau terikat. Akan tetapi setelah perkecambahan, bentuk tersebut diaktifkan sehingga meningkatkan daya cerna bagi manusia. Peningkatan zat gizi terhadap toge memiliki dampak sekitar 24-84 jam saat perkecambahan. Nutrisi biji gandum. Gandum cukup terkenal dibandingkan bahan makanan lainnya, sesama serealia karena kandungannya baik, akan saya lanjut. Kandungan gula dan protein yang cukup tinggi pada biji gandum. Biji gandum memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi, diantaranya karbohidrat 60-80%, protein 25%, lemak 8-13%, mineral 4,5%, dan sejumlah vitamin lainnya. Analisis SWOT. Yang pertama itu kekuatan. Mutu tepung gandum lebih baik ketersediaan lahan. Jaringan pemasaran sederhana. Manajer unit usaha agroindustri profesional. Gapota mandiri, lokasi unit usaha strategis. Yang kedua itu kelemahan. Bahan baku maksimum. Akses permodalan lemah, biaya produksi cukup besar, kemampuan SDM Gapotaka terbatas, tinggal pengendalian modal lambat. Sarana pemasaran kurang memadai. Yang ketiga itu peluang. Permintaan tepung gandum meningkat. Kebijakan pemerintah atau pengadaan pasar yang potensial. Dukungan pemerintah daerah, komisi yang layol. Kesempatan bermitra dengan industri pangan. Yang keempat itu ancaman. Perubahan cuaca dan iklim, fluktuasi harga tepung gandum, tingkat persaingan usaha. Baik, yang kelima umbi-umbian dengan produk keripik ubi jalar ungu. Keripik ubi ungu merupakan inovasi berupa yang memiliki banyak khasiat, di mana keripik ini juga banyak digunakan sebagai makanan camilan untuk para penggiat olahraga seperti olahragawan dan juga berbagai orang yang sedang melakukan program diet. Cemilan ini juga menjadi suatu kesenangan bagi orang-orang yang melakukan diet dikarenakan rasanya yang enak dan juga memiliki kandungan karbohidrat yang banyak sehingga dapat mengurangi rasa lapar. Nutrisi ubi jalar. Ubi jalar mengandung zat-zat yang bergizi per 100 gram BDD, yaitu energi 123 kilokalori, protein 1,8 gram, lemak 0,7 gram, karbohidrat 27,9 gram, kalsium 30 mg, fosfor 49 mg, besi 0,7 mg, vitamin A 770 mg, vitamin C 22 mg, vitamin B1 0,90 mg.
Pembuatan: kupas kulit ubi jalar lalu dicuci dengan air sampai bersih. Iris tipis-tipis ubi ungu dengan pisau yang tajam atau menggunakan alat pemotong. Campurkan air kapur sirih dengan air yang bersih. Rendam ubi ungu yang sudah diiris tipis ke dalam air kapur sirih selama 1-2 jam. Angkat, lalu tiriskan. Jemur di bawah terik matahari sampai benar-benar kering. Larutkan gula pasir dengan air secukupnya, lalu masukkan ubi yang sudah dijemur ke dalam larutan gula. Panaskan minyak, lalu goreng ubi sedikit demi sedikit sampai matang dan kering. Angkat, tiriskan, dan diamkan sampai dingin. Masukkan keripik ubi ke dalam toples dan siap untuk dinikmati. Analisis SWOT. Strength, kekuatan. Pertama, proses produksi mudah karena menggunakan teknologi yang sederhana. Ketersediaan bahan baku, dalam arti bahan baku mudah didapat. Peralatan produksi mudah didapat dan diperbaiki jika rusak. Weakness, kelemahan. Pertama, keterbatasan modal, belum ada pengalaman dalam bisnis ini, dan juga merek yang belum terdaftar di dinas terkait. Opportunities. Peluang di bisnis keripik ubi jalar masih sangat besar. Keripik merupakan cemilan yang disukai semua kalangan. Trade, pesaing usaha sejenis akan mulai muncul, bahan baku bersifat perishable, ketersediaan pengaruh musim. Baik, yang keenam itu kacang-kacangan dengan produk jus kacang hijau. Kacang-kacangan merupakan buah atau biji dari sebuah tumbuhan yang menjadi makanan yang banyak digemari dengan kandungan gizi yang sangat banyak. Dalam sebutir kacang kedelai terdapat 30-45% protein. Karena itu, kacang kedelai terkenal dengan sumber proteinnya. Prosedur pembuatan. Masukkan 1 liter air ke dalam panci, kemudian rebus. Masukkan kacang hijau ke dalam panci yang berisi air mendidih. Tunggu hingga kacang hijau melembek. Setelah kacang hijau itu melembek, dinginkan selama beberapa menit. Setelah agak dingin, masukkan ke dalam blender. Setelah di blender, saring hasil blender menggunakan saringan untuk memisahkan sari kacang hijau dengan kulit. Setelah itu dapat dimasukkan berbagai perasa untuk menambah varian. Analisis SWOT. Strength. Memiliki rasa yang enak dan unik serta memiliki kandungan nutrisi yang sangat tinggi. Dilengkapi dengan kemasan yang menarik dan inovatif. Sebagai inovasi minuman yang sehat yang memiliki kandungan yang baik serta bermanfaat bagi kesehatan pencernaan. Weakness. Produk masih jarang dikenal masyarakat sehingga butuh waktu untuk memperkenalkannya. Opportunity. Merupakan produk yang baru dan unik. Produk yang sejenis masih sedikit di pasaran. Threat. Resiko adanya tindak plagiarisme dan munculnya para kompetitor. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, demikian hasil presentasi kami. Jikalau ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Kekurangan dan segala kesalahan yang terjadi selama proses presentasi, kami sebelumnya minta maaf. Atas perhatiannya, kami mengucapkan banyak terima kasih. Sekian.